wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Atas nama Red Hat Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di acara Red Hat End of Year Media Meetup pada siang hari ini. Seperti tadi Pina sampaikan bahwa tahun 2020 tak lagi adalah tahun yang penuh dengan tantangan di semua dimensi. Hampir semua negara mengalami ekonomi dan juga tekanan di berbagai industri. Tapi tentu di balik semua tantangan itu selalu ada peluang di balik. Nah, pertanyaannya bagaimana industri bisa tetap optimis melihat peluang itu di tahun 2021? Seperti apa sih peluang dunia bisnis teknologi pada tahun depan? Dan juga tren teknologi seperti apa yang akan mendominasi khususnya di sektor open source? Selaku provider open source terkemuka di dunia, bagaimana kinerja dan pencapaian terbaik Red Hat selama tahun 2020 dan apa prediksinya untuk tahun 2021? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ruli Maulani selaku Country Manager Red Hat Indonesia yang akan membahas mengenai strategi Red Hat dalam melewati masa pandemi, pencapaian terbaik Red Hat di tahun 2020, dan bagaimana prediksi teknologi di tahun 2021 yang akan datang. Nah, kami sampaikan selamat datang. Terima kasih kepada Pak Ruli. Selamat siang, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Ruli. Selamat siang, Bu Erni. Selamat siang, rekan-rekan media. Ya. Kemudian Pak Ono Purbo yang kali ini juga hadir kembali di tengah-tengah sesi kita siang hari ini, dan juga teman-teman media yang sudah hadir, ada Mbak Lili dari Twitter, Mas Wahyu dari Liputan 6, Mbak Eva dari SWA, kemudian Mas Bayu dari Trend Teknologi, Mas Desmal dari Tekno, dan kita masih tunggu beberapa teman yang lain nanti akan menyusul. Nah, mungkin tanpa berpanjang waktu, dipersilahkan Pak Ruli untuk memulai. Seperti biasa nanti dia yang selama pemaparan Pak Ruli ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat box dan nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab, atau nanti kalau rekan-rekan ingin lebih informal dan diskusi langsung dengan Pak Ruli, bisa disampaikan langsung pada saat sesi tanya jawab. Dipersilahkan Pak Ruli. Terima kasih Bu Erni. Selamat sore rekan-rekan media. Selamat sore Pak Ono. Bahagia sekali bisa bersama-sama diskusi lagi dengan teman-teman semua di siang menuju sore hari ini. Tentu saja ini sesuatu yang rutin kami lakukan tiap tahun, tiap akhir tahun kami ingin berdiskusi dengan rekan media untuk berbagi capaian dan juga apa yang sudah kami lakukan selama tahun yang kita lalui ini. Dan karena limitasi adanya pandemi yang mana kita tidak mungkin bisa bertatap muka dan sambil memberikan jamuan kepada teman-teman, ya inilah alternatif yang bisa kami lakukan ya. Jadi mohon sekali lagi terima kasih atas kesediaannya, dan tentu saja kami mohon tetap untuk tetap membantu kami dari Red Hat dalam memberitakan, menyiarkan segala capaian kami di tahun 2020 ini kepada audiens yang lebih luas lagi. Nah, sebenarnya tujuan kita untuk kumpul-kumpul hari ini lebih untuk berbagi apa yang kami lakukan dan juga untuk sekedar memberikan perspektif dari Red Hat terkait 2021 ya, apa yang kami lihat dari sisi tren dan juga apa yang kami rasakan selama ini yang akan memiliki relevansi tinggi bagi market teknologi di Indonesia. Next slide please. Ini sekedar singkat saja bagi rekan-rekan media yang belum familiar dengan Red Hat, tapi saya rasa dari list nama yang sudah hadir, sepertinya semua sudah sangat familiar ya. Jadi sekedar reiterasi bahwa Red Hat adalah perusahaan open source enterprise terbesar di dunia, dan kamilah yang mempionirkan penggunaan open source di enterprise dengan model subscription, dan kami juga yang pertama kali
tembus dari sisi penjualan sebesar $3 miliar per tahun di industri open source dengan teknologi yang sudah digunakan lebih dari 90% perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Next slide, please. Tahun 2020 tentu saja merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Dan seperti dilihat di Indonesia, ini data Q2, tapi sepertinya Q3 juga negatif masih ya. Jadi kita sudah masuk technical recession karena sudah 2 kuartal berturut-turut itu GDP-nya atau PBB-nya, PDB-nya maaf, di ranah negatif. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi dunia bisnis tentunya saja. Namun kami melihat bahwa teknologi informasi akan terus menjadi driver pertumbuhan ke depannya. Ya. Apalagi banyak yang bilang justru dengan adanya segala limitasi yang kita hadapi sekarang, justru teknologi menjadi salah satu enabler untuk semua perusahaan menjadi lebih digital lagi. Dan tentu saja roadmap-nya industri masih sama ya, kita tetap menuju ke industri 4.0 yang mana itu digitalisasi menjadi kunci. Dan dari laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Asian Development Bank, itu dinyatakan bahwa value yang bisa di-realize dari digitalisasi di tahun 2025 itu incremental value-nya bisa mencapai 150 miliar US dollar. Jadi tentu saja kami melihat peluangnya masih sangat besar, meskipun tantangannya tentu saja kita tidak expect di tahun 2020 yang kita jalani sekarang akan sebesar yang sudah kita hadapi. Namun dari perspektif Red Hat kami tentu saja masih tetap positif dan optimis melihat apa yang sudah kita jalani selama ini. Next slide, please. Selanjutnya saya ingin berbagi, next slide, please. Ya, oke. Selanjutnya saya ingin berbagi terkait apa saja yang Red Hat lakukan dan announcement besar apa yang dikeluarkan oleh Red Hat di tahun 2020. Yang pertama, kami memiliki CEO baru, yaitu Paul Cormier, yang mana beliau di-appoint di awal tahun, kalau nggak salah bulan Maret atau April, mohon maaf saya agak lupa. Tapi beliau menggantikan Jim Whitehurst yang pindah ke holding company kami, IBM, sebagai presiden. Dan Paul Cormier ini juga long time di Red Hat ya, sebelumnya beliau presiden daripada Product and Technologies Group kami. Dan Paul sekarang menjadi presiden dan CEO kami. Dan kemudian tentu saja dengan segala keterbatasan, semua aktivitas event, marketing, dan lain sebagainya, kami switch ke format virtual, dan kami melakukan Red Hat Summit, Red Hat Asia Pacific Partner Conference, Red Hat Forum, itu semuanya secara virtual. Yang paling terakhir itu kami melakukan Red Hat Forum Asia Pasifik di bulan Oktober, akhir Oktober, yang mana nanti bisa di-share statistik attendance-nya yang luar biasa sekali. Dan tentu saja ketika kita switch ke virtual, otomatis attendance dan coverage-nya menjadi jauh lebih besar ya dibandingkan kita melakukan in-person event. Jadi sebetulnya ada blessing in disguise juga bahwa kita dapat reach lebih banyak orang lagi ketika kita switch semua format-format aktivitas kita ke virtual. Dan tentu saja kami tidak melupakan juga bahwa apa yang dirasakan oleh pelanggan kami, oleh mitra bisnis kami, terkait dengan COVID ini merupakan sesuatu yang sangat real dan perlu kita siasati bersama dari sisi planning maupun dari sisi apa yang kami bisa lakukan sebagai mitra mereka. Dan ini merupakan salah satu area fokus kita kemarin di 2020. Next slide, please. Next slide, please. Ya, jadi next slide, please. Jadi apa yang spesifik terhadap Red Hat lakukan untuk membantu pelanggan maupun mitra bisnis kami di masa pandemi ini. Yang pertama tentu saja semua concern-nya nomor satu pasti terkait business continuity ya. Bagaimana membangun resiliensi di dalam layanan yang mereka berikan kepada pelanggan dan juga kontinuitas dari perspektif bisnis sehingga mereka bisa terus survive dan produktif. Dan ini sesuatu yang menjadi fokus kami
dengan kami emphasize di komunikasi kami kepada mitra bisnis maupun pelanggan, hal-hal terkait information dan product security, masalah continuity management dan tata kelolanya, dan juga kemudian tentu saja dari sisi compliance dan risk ya. Dan kami juga memberikan keleluasaan bagi pelanggan kami yang menggunakan produk yang sebenarnya sudah tidak supported lagi melalui yang kita sebut dengan extended life cycle ya. Jadi meskipun secara supportnya seharusnya sudah harus upgrade, tapi karena kami tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan upgrade pada saat pandemi seperti ini, maka kami berikan yang disebut dengan extended support dan extended life cycle. Dan sama seperti halnya dengan event marketing dan tadi yang sempat saya sampaikan forum dan summit ya, training dan ujian kami, training dan certification kami juga berubah semua menjadi virtual ya. Dan ini tentu saja sesuatu yang dulu pun sudah ada, bisa dilakukan virtual training, virtual exam, tetapi karena limitasi terkait pandemi, ini 100% kami lakukan menjadi virtual dan dengan hasil yang cukup mengembirakan sebenarnya. Dan ini terus kami dorong, yang mana kami juga seperti rekan-rekan media sudah tahu ya mungkin bahwa kami juga involved di Digital Talent Scholarship online yang dilakukan oleh Kominfo ya. Jadi switching to online bisa menggapai lebih banyak partisipan lagi, ini yang kami ingin lakukan di masa yang penuh dengan keterbatasan ini. Next slide, please. Next slide. Salah satu contoh ekstrim, no, previous one. Previous slide, please. Salah satu contoh ekstrim dari online learning yang kami lakukan itu adalah salah satu offering kami yang disebut dengan Red Hat Open Innovation Labs. Red Hat Open Innovation Labs ini atau Innovation Labs singkatnya, ini adalah suatu kerjasama yang kami lakukan dengan perusahaan-perusahaan di mana sebetulnya yang dilakukan itu adalah berdampingan ya, developer dari perusahaan dan developer dari Red Hat side by side. Kita membangun suatu aplikasi atau juga sesuatu yang disebut dengan MVP ya, minimum viable product. Tapi pada saat yang bersamaan kita dorong cultural change-nya juga. Cultural change dari sisi adopsi open process dan open teknologi, agile, DevOps dan lain sebagainya. Nah, bayangkan melakukan hal tersebut tapi secara virtual ya. Ini sudah kita lakukan juga dan ini cukup sukses juga. Jadi Innovation Labs yang sebelumnya betul-betul berdampingan di dalam satu ruangan selama 8 minggu, itu kita switch ke virtual format dan ini cukup bisa kita jalankan dengan lumayan sukses sebenarnya. Next slide, please. Pada Red Hat Forum Asia Pasifik di bulan Oktober kemarin, kami juga memberikan penghargaan yang secara rutin kami berikan setiap tahun, yaitu Red Hat Asia Pacific Innovation Awards. Dan dari Indonesia di tahun 2020 ini kami berikan penghargaannya kepada Bank CIMB Niaga. Kalau tidak salah kita juga pernah melakukan rilis ya terkait kemenangan CIMB Niaga di Innovation Award 2020 ini. Next slide, please. Nah, kedepannya seperti apa yang kami lihat dan kami observasi. Mohon maaf sebentar, kucing saya mau keluar dari kamar, ini udah ngeong-ngeong dari tadi. Oke, Pak. Ini malah masuk. Aduh. Ya. Tadi dia duduk aja tenang, tapi tiba-tiba pengen keluar. Ini takutnya pengen ke kamar kecil. Oke, Pak. Yang kita lihat ke depannya seperti apa? Next slide, please. Nah, di tahun ini juga kami melakukan survei ya terkait dengan digital transformation. Ini sebenarnya kata-kata yang sudah overuse ya, kalau kita boleh jujur, digital transformation. Tapi kita pengen tahu sebenarnya secara lebih konkret ini apa sih
value-nya, apa impact-nya bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, dan lebih spesifik lagi di Asia Pasifik. Jadi hasil survei yang didapatkan itu adalah bahwa digital transformation itu paling besar dampaknya dirasakan dari sisi operational efficiency. Dan saya rasa ini pun banyak dirasakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, ketika masa COVID seperti ini, tidak bisa datang ke kantor, semuanya harus dilakukan secara online. Dari perusahaan yang sebelumnya semua harus hard copy, tanda tangan basah, stempel, dan lain sebagainya, sekarang menjadi jauh lebih efisien ketika semuanya di-switch menjadi online gitu. Jadi ini impact yang menurut saya cukup signifikan dan terbukti dari hasil survei yang kami lihat bahwa semua perusahaan-perusahaan itu melihat operational efficiency sebagai salah satu key value yang dideliver oleh transformasi digital. Selain tentunya dari sisi growth pertumbuhan penjualan maupun kecepatan dalam mereka mengeluarkan layanan dan produk. Next slide please. Nah, ini ada sesuatu yang menarik di sini. Jadi ini komparasi antara tahun 2019 dengan 2020, yang mana kami ingin melihat impact-nya COVID terhadap agenda transformasi dari setiap perusahaan ya. Jadi tahun 2020 ini ada satu kategori yang sebelumnya tidak kita track, yaitu accelerating. Bahwa lebih dari 20% dari responden itu menyatakan bahwa mereka sekarang bukan cuma transforming, tapi accelerate ya, mereka punya transformation agenda. Dan bisa ditebak bahwa kenapa mereka mengaccelerate, karena mereka melihat meskipun katanya sekarang disebutnya new normal, tapi kayaknya kita nggak akan pernah bisa balik lagi ke normal yang dulu ya. Jadi dan kita melihat ada banyak value-nya nih, bahwa orang bisa kerja di mana aja, kemudian semuanya digitalisasi ya, karena speed-nya juga menjadi meningkat. Jadi banyak yang melihat bahwa akselerasi ini menjadi sangat penting, meskipun mereka tetap terkonsen dari sisi kadang-kadang ya, karena performance perusahaan yang kurang bagus dari sisi biaya dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang menarik menurut kami, bahwa not only, bukan hanya perusahaan-perusahaan itu sekarang bilang bahwa mereka sedang bertransform, tapi mereka bilang mereka sedang mengakselerasi program transformasi yang ada di perusahaan mereka. Next slide please. Dan untuk di Indonesia sendiri ada 4 hal yang kami lihat, yaitu bahwa dari perspektif otomasi ya, tadi sudah saya sampaikan, banyak limitasi terkait orang pergi ke kantor, meeting yang sifatnya in person dan lain sebagainya. Jadi automation menjadi sangat penting. Otomasi dalam perspektif infrastruktur ya. Artinya kalau dulu untuk merubah konfigurasi di suatu environment, di suatu data center misalnya, itu harus dilakukan secara manual, orang harus datang. Nah kalau sekarang kita bisa lakukannya secara automate via apa yang kita sebut dengan infrastructure as a code gitu ya. Nah, dan tentu saja demand daripada transformation itu tidak berkurang, malah meningkat, seperti tadi dibuktikan oleh hasil survei yang accelerate, dan kami pun merasakan hal yang sama. Dan yang ketiga, ini ada satu paradigma computing yang baru ya, yang mana kalau secara umumnya, saya yakin teman-teman sudah sering dengar, yaitu cloud computing. Akan tapi lebih spesifik lagi, cloud computing itu salah satu teknologi enabler-nya adalah apa yang disebut dengan container ya. Karena kontainer itu merupakan satuan komputasi yang sangat ringkas, yang kemudian menjadi portable untuk dibawa ke cloud manapun ya. Jadi ini yang sesuatu yang kami lihat juga menjadi tren. Dan tentu saja spesifik ke vertikal-vertikal tertentu, seperti contohnya di financial services ya, kita melihat akselerasinya itu betul-betul terasa ya. Bank-bank besar di Indonesia sekarang banyak launching produk dan layanan digitalnya mereka, karena mereka justru melihat inilah salah satu caranya untuk menekan cost, menggapai lebih banyak nasabah, dan pada saat yang bersamaan dapat secara cepat merilis produk dan services yang mereka bisa tawarkan ke nasabah mereka.
Jadi hal-hal inilah yang kami lihat akan terus semakin menjadi tren di tahun 2021, dan kami dari Red Hat Indonesia tentu saja bangga dan bersyukur bahwa kami masih mendapat kepercayaan dari para pelanggan kami, para mitra bisnis kami untuk dapat terus berkontribusi dalam agenda transformasi mereka semua. Saya rasa itu yang terakhir. I think that's the next one, right? The next one is that Q&A. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Erni. Ya, terima kasih Pak Ruli untuk pemaparannya. Rekan-rekan media tadi sudah sempat kita dengarkan dan simak bersama pemaparan Pak Ruli yang menyampaikan beberapa achievement Red Hat untuk tahun 2020 ini dan juga prediksi tren untuk tahun depan dan beberapa hasil survei dari Red Hat oleh Pak Ruli yang berkaitan dengan digital transformasi mengenai operational efisiensi yang mencapai lebih dari 20% dan juga growth penjualan maupun split dari market itu sendiri. Nah, mungkin di balik semua impact COVID yang seperti Pak tadi banyak opportunity melalui transformasi dan juga tadi Pak Ruli juga sudah sampaikan beberapa tren untuk tahun 2021. Nah, bagi rekan-rekan media, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ruli yang disampaikan oleh teman-teman media. Mbak Lili mau disampaikan langsung atau saya bacakan aja nih Mbak? Dibacain aja Mbak, nggak apa-apa. Oke. Dari Mbak Lili, info komputer Pak Ruli, apa kira-kira yang menyebabkan performance matrix dari digital transformation di Asia Pasifik seperti tinggi dari ROBD semua metrik? Mungkin bisa disampaikan. Saya rasa saya pernah bicara di salah satu gathering media juga ya, bahwa sebetulnya kita lebih spesifik di Indonesia ya, saya nggak ngomong lebar Asia Pasifik, itu nggak perlu berkecil hati terkait transformasi digital. Kenapa? Karena kalau saya lihat, dari saya compare dengan negara-negara lain, kita tuh sebetulnya tidak ketinggalan, ya. Kita tuh udah ketinggalan. Jadi mungkin terbantu dari sisi demografis ya, bahwa banyak di age groups di Indonesia itu kan sebenarnya yang usia produktifnya besar sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan demografi inilah yang kemudian memiliki tendensi untuk lebih digital savvy, expect sesuatu yang lebih mudah, kemudahan ya, dan juga sesuatu yang ingin semua lebih digital gitu. Dan ini kan semua mendorong pelaku usaha ya untuk lebih bergerak dan untuk lebih giat lagi meluncurkan layanan-layanan yang berbasiskan digital. Jadi kita sebenarnya nggak ketinggalan, dan itu juga saya lihat di survei tadi yang menyebabkan kenapa di Asia Pasifik lebih luas lagi, itu lebih tinggi dibandingkan rest of the world. Karena kalau dibandingkan misalnya demografisnya kita dengan di Eropa misalnya atau di Amerika, itu kan Asia Pasifik di mana banyak anak-anak muda ya, yang anak-anak muda, dan kemudian juga banyak yang sifatnya, kalau kita bicara industri finansial misalnya, bankable population-nya masih sangat kecil, jadi growth-nya itu masih sangat tinggi gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya yang mendorong akselerasi daripada transformasi di Asia Pasifik, dan lebih spesifik lagi di Indonesia. Saya rasa itu penyebabnya. Pak, boleh sedikit nanya Pak? Kalau Silakan. ya, apakah kalau misalnya lebih banyak greenfield, maksudnya yang transformasinya memang dari nol sama yang sudah punya, tapi dari yang legacy ke mungkin yang lebih modern, itu pengaruh nggak Pak dengan kalau kita bandingkan APAC dengan rest of the world gitu? Apakah kalau yang greenfield itu Ya, memang bisa lebih baik gitu? jadi kalau di dunia teknologi itu ada satu terminologi atau istilah yang disebut dengan technical debt ya. Technical debt itu maksudnya hutang, debt, DEBT.
Apa yang dimaksud dengan technical debt? Yang dimaksud dengan technical debt itu adalah kalau suatu perusahaan sudah membangun suatu sistem, tapi sistemnya ini sistem yang bisa dibilang legacy ya, yang sudah jadul gitu ya. Maka akan sangat sulit bagi perusahaan tersebut untuk melakukan modernisasi terhadap sistem tersebut. Karena biasanya di dalam sistem tersebut juga sudah ada embedded di dalamnya bisnis proses, sudah ada di dalamnya interkoneksi yang sifatnya istilahnya hard coded ya, yang memang sudah terkunci gitu ya. Nah, eh, sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang tadi dalam bahasanya Bu Lili greenfield gitu ya, yang belum banyak sistem, yang cenderung tidak punya technical debt tadi gitu, nggak punya hutang teknis tadi untuk memodernize infrastruktur mereka. Ambil contoh misalnya startup. Startup itu kan sama sekali nggak, mereka punya zero technical debt gitu ya. Mereka ringan aja, mereka nggak punya sistem lama, sistem legacy yang harus dimodernisasi, otomatis mereka lebih lincah ya, lebih cepat ya. Mereka dengan sangat mudahnya menggunakan teknologi cloud, mereka dengan sangat ringannya kemudian mengadopsi kaidah-kaidah development yang agile dan lain sebagainya gitu. Jadi memang betul bahwa sesuatu yang baru greenfield itu cenderung akan lebih lincah, dan di Indonesia kan seperti rekan-rekan media tahu ini sangat sangat vibrant dan robust sekali ya, kita punya ekosistem startup, dan tentu saja ketika startupnya lari ini mendorong conventional company-nya ya untuk lebih berinovasi kan. Dari sini di mana Red Hat bermain sebenarnya. Ini sebenarnya mungkin sedikit menjawab pertanyaan uh, Pak Desmal ya, Iya, Mas bahwa Ismail. ya bahwa Red Hat itu kan memposisikan kita punya solusi adalah kita open source, tapi kita enterprise grade, ya kita enterprise ready, yang mana bagi perusahaan-perusahaan besar, apakah itu institusi pemerintahan, apakah itu perbankan, apakah itu perusahaan telekomunikasi, mereka ingin selincah dan digital startup, tapi melakukannya dengan sesuatu yang lebih aman, sesuatu yang lebih terjamin. Tapi teknologinya pengen yang open source gitu. Nah inilah di mana Red Hat bermain di situ. Jadi ini sesuatu yang market yang kita sudah konsisten selama 7 tahun lebih di Indonesia yang kita bermain di sini, dan bahwa responnya dari pasar juga sangat bagus bahwa ini indeed sesuatu yang mereka lihat sebagai valuable. Sudah terjawab ya, Mbak? Ya, oke. Terima kasih Pak Ruli, terima kasih Mbak Erni. Iya. Nah, Sama-sama. pertanyaan dari Mas Desmal sudah sempat terjawab ya Pak ya, karena ada 2 poin ya, yang akselerasi digital transformasi terlihat besar di tahun 2020, menandakan banyak orang mulai menyerap dunia digital. Dari angka ini bagaimana dengan teknologi open source-nya? Apakah ada peningkatan pemahaman teknologi ini di masyarakat? Dan dengan akselerasi ini, Red Hat apakah sudah memiliki strategi khusus, terutama untuk pelanggan di Indonesia? Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Ya, kalau pemahaman, saya rasa ini sesuatu yang nggak akan pernah berakhir ya. Jadi apalagi kita bicara teknologi itu setiap saat ada yang baru gitu kan. Ya. Dan tanpa keinginan bagi kita untuk terus mendorong market untuk belajar, untuk lebih mengadopsi, tentu saja segala hal yang baru-baru itu akan sulit untuk terwujud gitu ya, dan memberikan value kepada market di Indonesia. Jadi pemahaman sesuatu tentu saja yang salah satu tujuannya kita ngobrol hari ini juga untuk supaya rekan media bisa bantu kami ya, bahwa open source itu betul-betul sesuatu yang sudah tidak bisa dinafikan lagi, merupakan driver pertumbuhan teknologi ya. Tanpa ada open source kita nggak akan punya handphone ya, kita nggak akan bisa punya layanan online banking, kita nggak akan bisa punya online telemedicine dan lain sebagainya, karena itu semua di powered by open source technology. Jadi peran Red Hat di sini adalah bagaimana kita menjembatani open source yang dari sumber mata airnya ya,
atau dari kalinya, dari sungainya, dan dari sumber-sumber lainnya, itu menjadi sesuatu yang aman dan nyaman dikonsumsi oleh enterprise. Ini yang menurut saya sesuatu yang kita akan coba terus kemukakan ke market, dan inilah menjadi unique proposition dari Red Hat di Indonesia. Ya. Oke, Pak. Nah, mudah-mudahan Mas Desmal sudah terjawab tadi ya pertanyaannya. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaannya Pak Rulin dari Mbak Eva dari SWA. Bagaimana harapan Red Hat menangkap peluang bisnis tahun 2021 dan tantangan yang dihadapi, serta untuk layanan otomasi apakah masih tumbuh di perusahaan Indonesia? Apa kendala yang dialami perusahaan sehingga mereka agak lama melakukan otomatisasi dan atau transformasi digital? Jadi kami di tahun 2020 itu sama sekali tidak slow down ya. Ini sesuatu yang kami juga apresiasi dari manajemen Red Hat secara global yang melihat Indonesia sebagai market yang masih sangat potensial. Jadi sama sekali kami tidak ada pengurangan atau pengereman atau apapun ya selama 2020 ini, meskipun kondisi makronya kurang bagus, tapi investasi kami di Indonesia dari sisi people itu tetap berlangsung ya. Kami tetap bahasa kerennya gaspol terus lah ya, supaya di tahun 2021 itu kita mampu menangkap peluang yang akan terjadi ketika ekonomi sudah recover. Jadi itu saya rasa yang kami lakukan di 2020 ini untuk persiapan di 2021. Nah, terkait kendala, saya rasa ini sesuatu juga yang sering saya sampaikan, bahwa nomor satu kendala di Indonesia itu ketika sebuah institusi atau perusahaan mau melakukan transformasi adalah orang atau people ya. Karena kalau kita bicara people process teknologi, itu teknologi yang milih people, ya kan, proses yang jalanin people, ya kan, people ya people gitu. Jadi sementara kalau kita ngomong kesiapan ya, talenta dari market di Indonesia untuk melakukan apa yang kita sebut dengan teknologi adoption, apalagi open source. Open source itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Artinya butuh effort untuk belajar, butuh keseriusan untuk mendalami sehingga bisa menjadi betul-betul capable gitu. Nah, inilah yang menurut saya Red Hat terus mendorong juga. Kami nomor satu yang ingin kami address itu adalah untuk kesiapan market adalah talenta ya, talenta di Indonesia, yang mana kami seperti saya sampaikan tadi bekerja sama dengan Kominfo, bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan yang mana sudah puluhan jumlahnya sekarang, untuk menyiapkan talenta-talenta yang kemudian siap untuk masuk ke market ya, ke dunia kerja, untuk lebih mendorong lebih jauh lagi transformasi digital ini. Gitu. Mbak Eva udah terjawab ya Mbak Eva? Mudah-mudahan sudah Eva ya. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan dari Mas Iqbal Sindonius ya Pak. Menurut Red Hat, apa tantangan terbesar startup berbasis teknologi untuk tetap hidup di zaman sulit ini? Berapa banyak startup yang menggunakan jasa solusi Red Hat? Ya, kalau berapa banyaknya saya nggak bisa sebut ya. Yang pasti community produknya Red Hat itu, bahkan kita pun tidak tahu siapa aja yang menggunakan, karena ketika mereka mau pakai silahkan aja pakai tanpa perlu berbayar kan. Itu salah satu the beauty of open source gitu kan. Selain kami memiliki produk yang berbayar, kami juga memiliki produk yang tidak berbayar, yang mana kalau ada pelanggan mau pakai silahkan pakai, dan itu tanpa ada finansial motif ke kitanya gitu. Jadi terus terang saya nggak tahu, tapi yang saya tahu semua big names, Mas Iqbal silakan sebutkan, itu bisa saya pastikan itu sudah pakai ya, dalam kapasitas dan bentuk yang berbeda-beda. Kalau ditanya tantangan terbesar untuk tetap hidup, ya saya rasa harus berinovasi terus ya. Jadi kalau dulu mungkin concern utamanya bagi perusahaan-perusahaan startup itu adalah supaya produknya dipakai dulu ya.
selama dipakai dulu, selama user base growth-nya atau adoption-nya tinggi, itu mereka udah cukup happy, ya kan. Kalau sekarang kan nggak cukup, harus juga bisa dimonetize gitu kan, harus ada revenue-nya lah. Ya, at the end kayaknya itu ya yang akan membuat perusahaan-perusahaan bisa survive kan. Kan bakar duit terus nggak bagus juga ya, nggak sehat gitu. Jadi ketika dan gimana cara monetize? Bisa monetize kan ketika kita pengguna itu melihat value, betul nggak? Ya kan? Bahwa kita melihat apa namanya ada oh ya oke lah, gue bayar berapapun nominalnya karena dibandingin yang gratis ini ada value-nya nih gitu kan. Jadi saya rasa itu yang apa namanya bisa membuat perusahaan-perusahaan ini akan terus survive ke depannya. Oke. Baik, Pak Ono mungkin akan ada insight-insight atau masukan, Pak Ono. Pak. Siap. Selamat siang Pak Ruli, Bu Erni, Selamat Pak siang Pak Dindin. Ono, apa kabar Pak? Kabar ngantuk. Ngaco. Selamat siang teman-teman semua. Jujur sih, tadi yang Pak Ruli omongin sangat beresonansi sama yang saya kerjain banyak. Terutama di level corporate ya. Di level corporate, kementerian lembaga sangat resonansi dengan saya. Jadi kejadiannya adalah teman-teman Bank Indonesia misalnya. Ini saya baru kemarin seminggu keteteran sama mereka karena mereka bikin apa ya, kompetisi internal Bank Indonesia untuk masukin proposal bagaimana supaya bisa terjadi transformasi digital di Bank Indonesia. Kebetulan saya Pak Eko Indrajit, berapa orang lah jadi juri. Jadi kita keteter banget. Jadi institusi dan lembaga-lembaga ini mulai berlomba-lomba untuk bikin program atau apa ya, ide supaya bisa melakukan transformasi digital. Cuman kalau ngomong jujur terus terang, kayak kemarin ini Badan POM, kebanyakan masih prosesnya digitalisasi. Jadi digitalisasi kan dari proses yang konvensional di-scan jadi digital. Atau proses belajar yang tadinya di kelas dipindahin ke online. Tapi tidak memaksimalkan infrastruktur digital yang ada, infrastruktur IT yang ada. Tidak ada proses misalnya melakukan mensupport decision support system, machine learning dan sebagainya belum sampai sebelah sana gitu. Jadi kita kemarin mendorong banget kayak di teman-teman Bank Indonesia segala macam. Anda ini masih, tapi beberapa orang emang udah jago-jago sih, Bank Indonesia harus diakui lah beberapa orang jago-jago. Jadi terjadi proses seperti itu sih. Kita harus ngarahin sih teman-teman ini supaya bukan hanya digitalisasi, tapi bisa melakukan proses transformasi digital dan dalam prosesnya itu melakukan perubahan bisnis flow dan sebagainya. Tapi itu berat sih. Ya udahlah digitalisasi dulu lah. Ya. Jadi itu benar banget dan ini tahun depan ini bakal parah nih. Parah dalam arti kegiatannya gila artinya. Kan mereka selama Covid kan mereka udah ngerasain banget. Jadi mereka tahun depan ini emang benar-benar bakal dahsyat banget sih. Itu yang pertama. Itu dari sisi corporate ya. Cuman saya kan bukan hanya di level corporate, saya kan banyak dihajarnya di level komunitas, di desa segala macam. Nah, ini ada dunia lain lagi, dunia lainnya bukannya dunianya Pak Ruli dan teman-teman nih. Isunya adalah gue pengen nyambung, kagak ada sinyal. Pak, ini di sini kagak ada sinyal, solusinya gimana? Nah, itu banyak banget. Jadi itu saya berantemnya jadi sama Kominfo lah, sama operator. Situ. Jadi ada dua dunia sih. Tapi kalau yang nanti semua orang Indonesia bisa nyambung, ini jadi seru semuanya jadinya. Jadi level enterprise kan jadi pasarnya jadi gede banget gitu kan. Dan Indonesia akan jadi keren banget sih. Mudah-mudahan COVID dan sebagainya ini membuat kita jadi benar-benar terbang lah. Kira-kira itu sih poin saya. Terima kasih Pak Ruli, Bu Erni, dan teman-teman semua. Saya kembalikan pada Bu Erni. Silakan Bu Erni. Iya, mungkin Terima kasih Pak Ono. Pak Ruli mungkin akan menanggapi atau Ya, Pak ya Ono. jadi memang makasih Pak Ono. Jadi kami merasa disitulah sebenarnya peran ini ya, peran pemerintah ya. Kalau kita bicara konektivitas kan, ini kan kita ngomongnya prasarana berarti kan. Once sudah nyambung ya kan, barulah kemudian perusahaan-perusahaan bisa melakukan apa yang mereka lakukan untuk make sure inklusi daripada
ekonomi digital itu juga bisa sampai mencapai ke pelosok-pelosok Iya. desa-desa yang tadi Pak Ono sampaikan gitu. Tapi Cat- satu hal yang menarik yang tadi di point out, ya gimana Pak? Catatan kerennya perlu saya kasih highlight nih. Eh, Seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya diundang kayak gini lah sama teman-teman Asia Pasifik. Ternyata Indonesia yang paling tinggi sambungan RT RW netnya. Jadi kita punya 60.000 Hmm, se-Indonesia. Pas ngomong Nepal 50, Filipina ya. segelintir. Jadi pas gua ngomong, oh, oke, Oke. bangsa ini keren banget ternyata. Akibatnya apa? Nanti Januari ITU International Telecommunication Union mereka mau ada hearing dengar pendapat gitu, meeting langsung. No, kamu bisa nggak ikut di sini? Sampai gitu dia sampean. Jadi kita dahsyat sih sebenarnya. Hmm, Cuman kita kagak tahu bahwa kita dahsyat itu aja. Ya Pak Ruli silakan Pak Ruli. ya, ya, ya. Terima kasih Pak Iya. Ono. Ya. Jadi kalau bicara digitalisasi proses yang sudah ada ya, itu kalau di Red Hat betul yang tadi Pak Ono sampaikan. Itu sebenarnya baru digital transformation 1.0 gitu kan. Jadi secara bisnis proses nggak berubah sebenarnya. Tetap aja mesti tanda tangan, tetap aja mesti datang ke kantor. Cuma sekarang absennya katakanlah kalau sebelumnya pakai kartu jeglek gitu kan. Sekarang pakai retina scan gitu misalnya gitu ya. Oh Atau sekarang nggak sekarang gitu. dari Sekarang mah kalau lagi meeting suruh buka layar semuanya kita screenshot itu absennya kayak gitu. betul, tetap ngabsen, tapi ngabsennya digital gitu ya. Nah ini sebenarnya mendigitalisasi proses yang sudah ada gitu, yang sebelumnya sudah baku. Gitu. Nah kalau kita bicara digital transformation yang lebih advance, sebenarnya kan kita nggak ngomong kayak gitu lagi kan. Kita udah benar-benar secara fundamental merubah cara kita bekerja, gitu kan, merubah cara kita memecahkan suatu masalah. Dan ini yang sebenarnya jauh lebih menarik. Nah, akan tetapi kami dari Red Hat sebenarnya kan kami teknologi provider ya. Kami kita menjual building blocks-nya gitu ya. Ramuannya itu nanti seperti apa, meramunya seperti apa, maaf, dan juga kemudian merangkainya seperti apa. Inilah yang kami lepaskan ke pelanggan-pelanggan kami, kepada mitra-mitra kami. Sehingga building blocks tadi, Lego blocks yang kami tawarkan ke market itu dapat menjadi enabler buat mereka mengeluarkan segala kreativitas dan segala kebutuhan bisnis yang mereka lihat ada di market di Indonesia gitu. Jadi sekali lagi kita Red dalam hal ini fokusnya di tadi yang pertama ya people-nya, bahwa harus ready nih, talentanya itu harus ada, karena tanpa ada talenta kita akan jadi nggak akan mampu lah untuk bisa melakukan transformasi secara masif. Dan yang kedua adoption daripada teknologi-teknologi yang sifatnya open source. Tadi saya sudah sampaikan container, cloud dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang ketiga ini semua dibantu oleh rekan-rekan media yang semakin sering untuk mengedepankan cerita-cerita tentang open source atau sumber terbuka. Karena kalau boleh jujur ya, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama IT. Kalau kita bicara dengan istilahnya vaksin gitu ya, pembuatan vaksin itu ini ceritanya jadi panjang sebenarnya. Itu silahkan bisa di riset teman-teman. Itu genetik sequencingnya itu kan open source. Jadi ketika sudah di sequence itu si virus corona itu kemudian dipublish sama ke semua institusi. Silakan aja. Ini udah kita sequence DNA-nya. Silakan dibuat vaksin dari sini. Itu nggak ditutup-tutupin sama sekali oleh si ilmuwan yang pertama kali melakukan gene sequencingnya coronavirus ya. Nah, jadi spirit seperti ini sebenarnya yang makanya tadi saya bilang open source itu kan istilah besar ya. Apa sebenarnya yang fundamental terhadap open source? Bahwa kita tuh nggak nutupin apapun gitu loh. Apapun yang kita create, apapun yang kita buat, hasil riset kita itu kita lempar ke komunitas. Silakan komunitas lakukan apa yang kalian ingin lakukan dengan itu. Dan kalau di medical research ini mudah menjadi sesuatu yang sangat sangat umum gitu ya. Dan buat mereka duitnya di mana? Oh, duitnya bukan dari hasil gene sequencingnya, tapi dari namanya ya, bahwa di research papernya itu ada nama mereka tertulis di situ, bahwa mereka lah yang melakukan itu semua. Gitu. Jadi sekali lagi di masa seperti ini
kaidah-kaidah open source ya. Saya nggak ngomong open source company, tapi kaidah-kaidah open source itulah yang menurut saya akan semakin lebih banyak akan berguna bagi masyarakat secara umum. Sekali nih Pak Ruli dan Pak Ono obrolannya. Mungkin nanti kita bikin sesi khusus yang lain ya Pak untuk bisa. Tuh ada, Pak, terima kasih tuh ada Pak Bu Lili Ono. nanya tuh Bu Lili. Ya, ini pertanyaan Bu Lili sekarang ya. Pak Ruli, kira-kira proses apa dalam perusahaan yang akan jadi prioritas diotomasikan tahun depan? Sektor apa yang bakal lebih banyak melakukan otomasi dibanding sektor-sektor lain? Dan selain banking, sektor apa lagi yang akan giat mengeksplorasi kontainer? Ya, kalau otomasi ini kami lihat di sisi infrastruktur ya, di sisi IT infrastruktur itu baik itu telekomunikasi, perbankan, atau to certain extent juga institusi pemerintahan, ini mereka sudah mulai serius ya, sudah mulai serius. Alasannya kenapa? Karena mereka melihat bahwa dengan kondisi limitasi pergerakan kemarin itu, yang mana PSBB dan lain sebagainya juga sulit kan apabila tidak dilakukan otomasi yang sifatnya remote gitu bagi industri manapun. Nah, kalau terkait kontainer sama ya, kontainer itu kan pada dasarnya adalah satuan paling kecil cloud computing yang membuat aplikasi kita menjadi portable ya, portable across cloud. Jadi ini sama sekali tidak terbatas di perbankan, tapi segala sesuatu yang sifatnya customer facing ya, layanan yang menyentuh langsung ke pengguna, ke user seperti kita, konsumen. Ini mereka akan butuh sesuatu yang sifatnya massively scalable istilahnya, ya, jadi yang bisa di-scale secara cepat dan secara masif, namun pada saat yang bersamaan mudah untuk dilakukan perubahan atau dilakukan update. Maka imagine semua aplikasi-aplikasi yang sifatnya bersentuhan langsung dengan pelanggan itu cocok untuk dikontainerkan. Saya rasa itu. Thank you Pak Ruli. Nah Pak Ruli, saya ada pertanyaan Pak, karena kita melihat bahwa tahun 2020 itu kan sangat unik nih Pak Ruli. Nah, kami ingin tahu pelajaran apa sih Pak yang bisa kita istilahnya kita pelajari ya dari momen ini, terutama dari sisi leadership. Pak Ruli mungkin bisa share, terutama ini kan sangat penting ya Pak. Yang mungkin bisa Pak Ruli sampaikan ke teman-teman. Ya, kalau dari perspektif Red Hat ya, yang paling penting yang kita lihat selama ini selalu kita dorong itu kan transformasi terhadap sesuatu yang sifatnya fundamental dari infrastruktur mereka. Ya. Red Hat dah hadir untuk mengunlock kuncian-kuncian yang ada di dunia enterprise, di perusahaan-perusahaan, sehingga mereka bisa bebas memilih teknologi yang beneficial buat mereka. Ya. Kenapa? Ini kita bukan bilang kita mau unlock for the sake of unlocking. Ya. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika fleksibilitas itu didapatkan secara maksimal, maka kemudahan untuk bergerak suatu perusahaan itu menjadi jauh lebih besar, ya, jauh lebih lincah. Dan ini kita lihat di tahun 2020 ini, betapa banyaknya perusahaan-perusahaan yang harus merubah mereka punya proses bisnis, harus merubah cara karyawannya bekerja, ya, tapi tidak bisa dengan mudah melakukan itu karena mereka terkunci, ya, terkunci dari sisi infrastruktur, terkunci dari sisi penggunaan teknologi, yang mana kalau mereka ingin melakukan perubahan, otomatis harus bicara sama vendor yang kemarin lagi nih, ya, dan itu biasanya nggak murah dan nggak mudah gitu kan. Jadi saya sih harapannya pelajaran paling utama yang bisa didapatkan oleh semua pelanggan-pelanggan di Indonesia adalah maksimum flexibility itu harus ada, ya. Bukannya kemudian jadinya si perusahaan tersebut tiap tahun ganti-ganti platform, enggak ya, itu juga nggak diinginkan tentunya. Tapi apabila diperlukan untuk scale up, apabila dibutuhkan untuk re-engineer atau upgrade, ya, tentu saja fleksibilitas menjadi kunci di situ. Ya, ini yang saya rasa sekarang semua sudah menyadari akan hal tersebut.
dan kita akan dorong terus message-nya ke market bahwa solusi open source lah yang bisa memenuhi hal tersebut. Gitu. Oke. Thank you Pak Ruli. Mungkin itu tadi juga jadi semacam wrap up atau penutup ya Pak, sebagai masukan juga dari pelajaran yang kita bisa dapatkan di tahun 2020 ini, ya, untuk maksimum flexibility agar bisa lebih mudah untuk menghadapi semua kendala-kendala ke depan. Nah, tadi Pak Ruli juga sudah sampaikan banyak hal yang mungkin bisa teman-teman ambil sebagai bahan diskusi atau bahan tulisan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ruli bermanfaat bagi rekan-rekan media. Kalau sekiranya nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut dari rekan-rekan media, bisa disampaikan kepada kami. Nah, nantinya untuk sebagai follow up dari acara ini, nanti kami juga akan sampaikan artikel yang berkaitan dengan prediction 2021 dari Red Hat. Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut materinya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari sesi End Year Media Meetup kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan media.